Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafi Triani. NIM saya 21816040. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Desain Kurikulum Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangannya, kualitas, potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Standar pendidikan, tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tentang masa depan, kompetensi dan diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat dan perkembangan pengetahuan. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan data mata pelajaran, karena mata pelajaran yang merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Evaluasi dan penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Masih bab 1, pendahuluan. B, rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 4, yaitu yang pertama, apa saja tujuan pendidikan atau yang nantinya mempengaruhi desain kurikulum. Yang kedua, apa itu desain dan struktur kurikulum. Yang ketiga itu apa itu RPP dan komponen serta pengaruhnya dalam desain dan struktur kurikulum. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan evaluasi dan penilaian dalam RPP. Selanjutnya, C, tujuan. Di sini tujuannya itu penulisan makalah ini bertujuan untuk memahami tentang desain dan struktur kurikulum. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bab 2, pembahasan. Sekarang kita masuk ke bab 2, pembahasan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan nasional adalah tujuan umum pendidikan nasional yang mengandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap warga negara, serta mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Suwarno 1992-52. Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Tiap lembaga pendidikan memiliki tujuannya masing-masing yang berbeda, satu sama dengan yang lainnya, dan yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut. Suwardi 2010.7. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan internasional. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. B, desain dan struktur kurikulum. Desain. Desain kurikulum yang dimaksud di sini adalah rancangan, pola, atau model mendesain kurikulum. Berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dapat dikatakan bahwa desain kurikulum merupakan sebuah proses pengkaitan tujuan pendidikan dengan pemulihan dan pengordinasian isi kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajar. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Selanjutnya, terdapat beberapa pola kurikulum.
Namun demikian, secara garis besar desain kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama subject centered design. Subject centered design atau yang lebih dikenal dengan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran merupakan bentuk desain kurikulum yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan. Yang kedua yaitu learning centered design. Learning centered design yakni kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Desain ini hadir sebagai reaksi sekaligus penyempurna terhadap beberapa kelemahan subject centered design. Learning centered design dari para ahli kurikulum yang memberikan pengertian bahwa kurikulum didesain dan dibuat untuk peserta didik. Desain ini memberikan tempat utama kepada peserta didik. Selanjutnya, problem centered design. Problem centered design problem centered design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peran manusia atau man-centered. Berbeda dengan learning centered yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individu. Problem centered design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan para pengembangan model kurikulum ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama, dan seringkali manusia juga menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan bersama. Selanjutnya, base struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam muatan kurikulum tiap mata pelajaran setiap tahun pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan bahan belajar yang dicantum dalam kurikulum. Muhaimin 2008. Struktur dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu diantaranya struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum pendidikan umum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap suatu pendidikan struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap suatu pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan bahan belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Selanjutnya, yang kedua yaitu struktur kurikulum pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengakui pendidikan, serta mengembangkan keahlian dan keterampilan. Mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahlian yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaan, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Selanjutnya, yang ketiga, struktur kurikulum pendidikan khusus. Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berdasarkan standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Yang kedua yaitu peserta didik berkelainan serta dengan keterampilan intelektual di bawah rata-rata. Selanjutnya, penerapan RPP dalam desain dan struktur kurikulum. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP adalah rencana kegiatan tiap tatap muka pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya,
komponen dan sistematik RPP, yaitu RPP. RPP paling sedikit memuat satu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, yang ketiga itu metode pembelajaran, empat itu sumber belajar, yang kelima penilaian. Dalam perkembangannya, kurikulum komponen tersebut pertama sesuai dengan perkembangannya, yaitu yang satu identitas, yang kedua itu kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar atau KD, yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, yang kelima itu materi pembelajaran, yang keenam itu metode pembelajaran, yang ketujuh kegiatan pembelajaran, yang kedelapan kegiatan penutup, 9 sumber belajar, dan 10 penilaian. Selanjutnya, evaluasi penilaian dalam RPP. Penilaian hasil belajar. Hasil belajar atau THB adalah salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam suatu PBM atau suatu program pendidikan. Tes ini dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Contoh ulangan harian, UTS, UAS, atau UKK. Non-tes adalah alat ukur memperoleh informasi perubahan tingkah laku atau kognitif, efektif, dan psikomotor, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau diketahui atau dipahami. Alat ukur non-tes meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, skala sikap, checklist, catatan anekdotal, dan bagan partisipasi. Selanjutnya, penilaian evaluasi atau RPP. Penilaian atau evaluasi RPP. Penilaian RPP digunakan peserta didik pada saat penilaian RPP. Peserta lain dan digunakan fasilitator untuk menilai RPP yang disusun oleh masing-masing peserta. Selanjutnya, nilai RPP dimasukkan ke dalam nilai portofolio peserta. Penilaian atau evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan penilaian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan efektifan kurikulum. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah satu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya kita bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya di sini adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dinamis, sangat perubahan dalam perkembangan zaman. Tujuan desain dan struktur kurikulum untuk mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui oleh serta menerima materi pembelajaran. Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum menjadi amat penting dalam penyusunan isi kurikulum karena begitu terstruktur yang disampaikan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya tidak akan tercapai. Secara umum, RPP dikembangkan dari materi pokok atau setiap silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran proses peserta didik dalam upaya mencapai 4 KD sesuai dengan 4 aspek KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan cerita tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Baik, selanjutnya kita ke Dapusnya yaitu yang pertama, Zain Arifin, konsep dasar mulai pengembangan kurikulum Bandung, PT Remaja Rosda Karya 2011. Hamalik Emor, dasar-dasar pengembangan kurikulum Bandung, PT Remaja Rosdaya 2011, hal 258. Baik, ini adalah daftar pustaka yang dapat saya tampilkan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.